Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Prastika, NIM 241186206035. Di sini saya akan membuat tugas video UTS untuk memenuhi mata kuliah eh, evaluasi pembelajaran dosen pengampu Dr. Abdul MPDI, dengan soal yang pertama, pengertian tes. Tes adalah alat ukur atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, atau keterampilan peserta didik secara sistematis dan objektif. Nah, tes itu biasanya berbentuk soal atau tugas yang harus dikerjakan siswa untuk mengetahui tingkat pencapaian belajar. Aspek-aspek perencanaan tes. Nah, dalam penyusunan tes yang baik terdapat beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada tujuan tes, yang dimana ini untuk menentukan apa yang ingin diukur. Apakah ada pengetahuan atau kognitif, sikap, afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Yang kedua yaitu ada kisi-kisi tes. Ya, ini merupakan pedoman dalam penyusunan soal. Nah, itu yang berisikan tentang yang pertama kompetensi dasar, yang kedua indikator, yang ketiga materi, dan yang keempat yaitu bentuk soal. Nah, yang ketiga itu ada bentuk tes. Yang pertama kita ada menentukan jenis soal. Nah, jenis-jenis soal itu ada pilihan ganda, isian, dan uraian, praktik, dan ada juga yang lainnya. Nah, yang D itu adalah jumlah dan waktunya itu menyesuaikan. Yang pertama itu menyesuaikan banyak soal, waktu pengerjaan, dan bagaimana siswa tersebut mengerjakan soal yang diberikan. Yang E itu ada bahasa, itu menggunakan bahasa yang pertama itu jelas, yang kedua mudah dipahami siswa SD, dan yang ketiga itu tidak ambigu. Dan terakhir itu ada validitas dan reliabilitas. Valid itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliable itu adalah hasilnya yang konsisten. Soal yang kedua yaitu cara mengembangkan soal untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama itu ranah kognitif. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita menentukan indikator. Nah, misalnya itu menjelaskan atau menganalisis. Yang kedua itu menyusun soal sesuai level. Itu dari level C1 sampai C6. Nah, contoh yang pertama, C1 itu menyebutkan jenis peta. Nah, di C3 itu kita gunakan peta untuk menentukan arah. Yang kedua atau yang B itu ada ranah afektif. Nah, itu dilakukan melalui yang pertama observasi, yang kedua skala sikap, yang ketiga jurnal. Nah, contoh indikatornya itu yang pertama adalah kita menunjukkan sikap kerjasama, menghargai pendapat teman. Nah, contoh instrumennya itu kita menggunakan lembar observasi sikap dan diskusi. Yang ketiga itu ada ranah psikomotorik. Nah, kita itu menilainya itu melalui yang pertama praktik langsung, yang kedua proyek, yang ketiga unjuk kerja. Contohnya itu yang pertama membuat peta sederhana, menggambar denah, dan penilaian menggunakan rubrik. Nah, rubriknya itu ada kerapian, ketepatan, dan kreativitas. Soal yang ketiga yaitu ciri-ciri tes yang baik. Nah, tes yang baik itu memiliki karakteristik yang pertama valid. Itu untuk mengukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang B itu reliable, yaitu hasilnya yang konsisten. Yang ketiga itu objektif, yaitu tidak mempengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat itu ada praktis, mudah digunakan dan diperiksa. Yang kelima itu ekonomis, tidak memerlukan biaya besar. Yang keenam itu ada daya pembeda. Nah, ini sehingga mampu membedakan siswa pandai dan kurangnya. Dan yang ketujuh itu ada tingkat kesukaran. Nah, ini tuh tidak terlalu mudah atau tidak juga terlalu sulit. Yang keempat itu ada definisi evaluasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Lab Taylor, itu tahun 1950. Evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai.
Yang kedua itu ada dari Cranbridge, itu tahun 1963, tentang pengataan evaluasi adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga itu ada Staff BIM, yaitu pada tahun 1971. Evaluasi adalah proses memperoleh, menggambarkan, dan menyediakan informasi untuk menilai keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu dengan soal tingkat kesukaran dan daya pembeda. Di sini saya tingkat kesukaran itu diketahui rumusnya adalah P sama dengan B dibagi N, dan keterangannya B adalah jumlah siswa yang menjawab benar, sedangkan N adalah jumlah siswa yang berjumlah yaitu 15 orang. Dan sini ada beberapa interpretasinya. Baiklah, di sini saya akan mencari tingkat kesukaran soal nomor 2. Yang pertama itu kita harus mengetahui jumlah siswa yang menjawab benar. Nah, diketahui di soal nomor 2 itu jumlah siswa yang menjawab benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, siswa yang menjawab benar itu ada 11 orang. Nah, dibagi dengan N, yaitu jumlah siswa yang berjumlah 15 orang. Jadi 11 dibagi 15 itu adalah hasilnya 0,73. Nah, 0,73 itu berada di antara 0,71 sampai 1,00. Itu adalah termasuk soal yang mudah. Jadi soal nomor 2 tingkat kesukarannya itu adalah soal yang mudah. Selanjutnya saya akan mencari daya pembeda, yang dimana kita ketahui rumus daya pembeda itu adalah kelas atas dikurang dengan kelas bawah dibagi dengan jumlah siswa. Nah, di sini sebelumnya di sini adalah jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah dari berapa banyak siswa nomor 1 ini menjawab soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu. Siswa nomor 1 ini menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 10 adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi jumlah siswa nomor 1 menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah 7 soal. Nah, dan begitu pun seterusnya sampai ke nomor 15. Baiklah, sebelumnya saya akan mencari kelas atas dan kelas bawah. Nah, kelas atas yang pertama itu ada di jumlah 8, yaitu ada di nomor 5. Nah, kita centang di nomor 5, yaitu kelas atasnya 8. Selanjutnya ada nomor 8 lagi, yaitu di nomor 8, kelas atasnya 8. Kita lihat tidak ada lagi yang angkanya 8. Selanjutnya dilanjutkan dengan setelah angka 8 itu angka 7. Angka 7 itu ada di nomor 1. Betul, di sini 1, dan kelas atasnya itu adalah 7. Kita centang. Selanjutnya nomor 2 itu kelas atasnya 7. Kita centang lagi. Selanjutnya nomor 4, di si R4 ini berada di nomor 4. Nah, jumlah kelas atasnya itu juga 7. Selanjutnya di nomor 6, R6 ini jumlah kelas atasnya juga 7. Di R7 jumlah kelas atasnya juga 7. Kita cari lagi di bawah mana yang masih ada angka 7-nya, yaitu di R11, yaitu di nomor 11. Kita tulis nomor 11 di kelas atasnya 7. Kita centang. Selanjutnya di R13, yaitu di nomor 13.
R13, di nomor 13 itu angka 7. Kita centang lagi, yang terakhir itu ada di R14, yaitu di nomor 14. Nah, jumlah kelas A-nya itu 7. Nah, kita sudah mendapatkan 10 kelas atas. Selanjutnya kita cari lagi kelas bawahnya. Nah, kelas bawah ini kita cari angka yang paling kecil. Nah, seperti kita lihat di sini ada nomor 5, yaitu ada di R15. Ya, itu di nomor 15. Tulis di sini 15 itu kelas bawahnya, yaitu 5. Setelah kita tandai, selanjutnya kita mencari setelah angka 5 itu adalah angka 6. Kita lihat di paling atas, angka 6 itu berada di R3, yaitu di nomor 3. Kita tulis di sini 3, kelas bawahnya yaitu 6. Selanjutnya kita cari lagi, yaitu di 9, di R9. Kita tulis di sini 9, ada 6. Selanjutnya kita garis, kita tandai. Selanjutnya lagi di bawahnya ada 6 lagi, yaitu berada di R10 atau berada di nomor 10. Kita tulis 10, 6, kita tandai lagi. Selanjutnya ada lagi kita menemukan nomor 6, yaitu berada pada R12. Kita tulis angkanya 12, yaitu 6, kita tandai di sini. Nah, kita sudah mendapatkan 5 kelas bawah. Selanjutnya kita langsung menghitung, yaitu kita ketahui rumusnya tadi adalah kelas atas dikurang dengan kelas bawah dibagi dengan jumlah siswa. Nah, kelas atas itu tadi kita ketahui ada, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kelas atas itu 10 dikurang dengan kelas bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswa tadi kita ketahui yaitu ada 15 orang. Nah, 10 dikurang 5 itu 5. 5 dibagi 15 itu hasilnya adalah 0,33. Nah, jadi 0,33 itu berada di angka antara 0,21 sampai 0,40. Jadi daya pembeda di soal ini adalah cukup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.